Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Ariska Yanwar Adi Pradana, staf pengajar di jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar. NIDN 001018802. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Paparan ini disampaikan sebagai syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah hidrologi, yaitu hidrograf satuan. Prinsip DIE, Delivery, Interactions, and Assessment, akan dikembangkan pada mata kuliah ini, yang semuanya telah terangkum dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini. Langsung ke D yang pertama, yaitu adalah delivery. Yang kedua, interaction. Dan yang ketiga, assessment. Baik, berikut ini adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah hidrologi. Beberapa variabel telah tercantum di RPS ini yang keseluruhannya prinsip-prinsip DIE sudah tercover di sini. Ini informasi mata kuliahnya, begitu ya. Dan informasi bidang studinya adalah sumber daya air dan hidrologi mata kuliah yang akan diampu. Terus berikutnya juga di sini juga dinyatakan CP atau capaian pembelajarannya atau learning outcomes ya kalau di bahasa yang lainnya. Nah, di sini ini sesuai dengan kurikulum di program studi Teknik Sipil Untidar begitu ya. Bahwa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah hidrologi ini memiliki sikap tanggung jawab secara mandiri, menguasai konsep teoritis maupun praktikal gitu ya. Terus kemudian terukur, terus juga menguasai bidang konsentrasi dalam teknik sipil. Di sini berarti di sumber daya air, gitu, pengairan. Gitu. Adapun CPMK-nya juga sama dengan CPL-nya. Ini mendukung begitu ya. Di sini CPMK yang ada 4 CPMK, CPMK 1 capaian pembelajaran mata kuliah, ada CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4. Ya. Nah, turunan dari CPMK adalah sub CPMK, yaitu kemampuan akhir pada tiap tahapan pembelajaran. Nah, di sini terlihat bahwa yang pertama, sub CPMK yang pertama adalah mampu memahami siklus hidrologinya. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami dan menghitung besaran hujan, infiltrasi, evaporasi, dan transpirasi, serta limpasan. Kemudian yang sub CPMK yang ketiga adalah mampu menganalisis statistika hidrologi dengan berbagai macam model. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis hidrograf. Terus kemudian di sini juga terlihat korelasi antara CPL dan juga CPM. Sub CPMK dan juga CPL ini ditandai dengan checklist korelasinya. Di sini juga di RPS ini juga mendeskripsikan secara singkat mata kuliah hidrologi ini, gitu ya. Yang nanti akan kita bahas adalah materi hidrograf satuan ini. Tapi secara keseluruhan di RPS ini juga menjelaskan mengenai apa saja yang dipelajari pada mata kuliah hidrologi ini.
mulai dari definisi ruang lingkup hidrologi, kebutuhan air, kemudian hujan, evaporasi, transpirasi, infiltrasi, dan limpasan, hidrometri hujan, pengaliragaman hujan aliran, model analisis hidrologi, analisis frekuensi, dan kemudian yang terakhir adalah hidrograf satu. Diharapkan pada perkuliahan ini mahasiswa dapat memahami konsep dan karakteristik dari ilmu hidrologi, serta mahasiswa mampu menganalisis statistik hidrologi dengan berbagai macam metode. Kemudian ini juga ada bahan kajiannya atau materi pembelajarannya. Artinya di bab-babnya begitu ya. Ada 10 bab capture atau 10 capture yang akan dipelajari pada mata kuliah hidrologi ini. Adapun kemudian pustakanya adalah ini. Jadi tidak ada pustaka utama, ada pustaka pendukung begitu ya. Ada bukunya dari Pak Bambang Triatmojo, Prof. Bambang Triatmojo, ada dari Francis Chow juga, ada juga dari Warren dan Robinson gitu ya. Warren dan Robinson, dan ini dan ada juga pendukungnya, dan juga ada pustaka pendukung. Jadi ini ada, dan ini ada e-booknya ya. Ini sudah tersedia e-booknya yang literal, sudah ada e-booknya, bisa di browsing di internet. Kalau yang bukunya Prof. Bambang Triatmojo juga sudah ada yang hard copy-nya begitu ya. Nah, adapun mata kuliah prasyaratnya adalah ini, mata kuliah prasyaratnya adalah statistika dan probabilitas. Ini prasyarat di mata kuliah hidrologi ini. Nah, adapun ini, adapun unsur delivery itu nanti bisa terlihat di sini nih. Unsur yang pertama yang di delivery ini, penyampaiannya, gitu ya. Penyampaiannya menggunakan apa? Nah, ini terlihat bahwa ini ada hybrid ya, pakai luring maupun menggunakan daring. Nah, ini materinya satuan. Nah, ini bahan ajarnya. Di samping kemudian juga nanti saat perkuliahan, saat micro teaching nanti juga akan disampaikan materi atau handout dari hidrograf satuan ini. Gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah interactions. Proses interaksi pada proses pembelajaran ini mengacu pada standar nasional perguruan tinggi, gitu ya, di mana di sana terdapat standar proses pembelajaran. Nanti interaksinya itu bisa beragam, gitu. Apalagi sekarang Mas Menteri sedang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa itu diberi kebebasan, kemerdekaan untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya. 3 semester maksimal begitu ya. Nah, itu sangat mengakomodir ya SNPT ini, di mana mahasiswa nanti mempunyai kebebasan, mempunyai kemandirian egaliter dalam menentukan ketertarikannya begitu terhadap ilmu-ilmu yang lain. Karena di zaman disrupsi seperti ini, proses pembelajaran itu harus memang variatif begitu ya. Jadi di sini ada metode-metodenya juga, begitu, ada problem based yang sering digunakan, yang kita kembangkan adalah yang project based dan problem based. Jadi masalah, jadi kita apa, ada persoalan, ada masalah, kemudian dibahas di perkuliahan gitu ya. Nah, ini karakteristiknya juga sama begitu ya, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa nih, atau student centered learning. Ini di SNPT
sudah jelas, sangat jelas begitu ya, mengenai proses interactions ini. Begitu. Prinsip yang ketiga, assessment. Assessment bisa kita lihat dari pengiriman tugas di LMS. Di Untidar, kita gunakan namanya Elita, elita.untidar.ac.id. Nah, di sini kita bisa melakukan grading langsung terhadap penugasan yang telah diberikan. Gitu ya. Ini terlihat di awal, gitu ya. Ada materi, ada contoh soal juga, ada presensi juga, gitu ya. Terus kemudian juga ada quiz ya, quiz. Dan nanti kita bisa lakukan langsung grading. Ini juga ada instruksinya, begitu ya. Nah, ada format yang ditentukan pakai Excel, ada multiple choice juga, pilihan ganda, ada esai juga. Assessment itu bisa menggunakan LMS ini. Ya. Ini juga ini satu TS juga sama. Nah, ini setelah mid-test, jadi semua materinya bisa di save di sini di LMS, termasuk juga penugasan. Jadi kita bisa sangat mudah melakukan grading penilaian pada sistem LMS ini begitu. Atau kemudian bahkan kita juga bisa interaksi begitu ya dengan mahasiswa. Ada sampai kemudian pertemuan ke-14. Nah, ini ada ujian akhir juga sama. Jadi bisa kita di sini kita bisa bagi menjadi beberapa kelas tergantung kita mengajar beberapa kelas. Nah, berikutnya setelah ini kita akan lanjut ke pembelajaran ya di kelas begitu. Menggunakan sistem daring gitu ya, asinkronus daring, kronos ya, asinkronus daring menggunakan Zoom meeting. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi bertemu di mata kuliah hidrologi. Pagi ini kita akan membahas mengenai materi hidrokarbon satuan. Hidrokarbon satuan merupakan salah satu model dalam ilmu hidrologi begitu. Ketika kita sulit untuk menghitung banjir yang terjadi, maka model ini bisa kita gunakan. Model ini teoritis, bahkan dikatakan model ini adalah semacam model black box. Model black box itu artinya kita nggak tahu proses di dalam dari model tersebut, tapi kemudian outputnya adalah nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui debit banjir yang mungkin akan terjadi. Ini berupa grafiknya berupa distribusi normal begitu ya. Nah, kita akan lihat begitu. Nah, ini bukan teorinya. Teori ini sudah lama sekali. Sherman pertama kali yang menyampaikan begitu di tahun 30-an begitu. Nah, di sini jadi nanti teorinya berupa distribusi normal. Nah, di sini terlihat yang memodelkan begitu. Jadi memodelkan ada keterangannya hujan begitu ya. Hujan yang jatuh di dalam satu das begitu ya. Hujan kemudian nanti dia turun ke permukaan tanah begitu ya. Dia nanti akan terbagi jadi dua, overflow overland, sama kemudian dia akan infiltration, dan kemudian jika dia ada perkolasi, nanti kemudian di dalam tanah ini juga ada aliran juga, namanya interflow begitu ya, sebagai groundwater storage nantinya. Terus kemudian nanti setelah dia jatuh, kemudian juga ada yang hilang, namanya adalah evaporasi dan juga transpirasi oleh radiasi, oleh sinar matahari dan sebagainya. Nah, nanti proses itu akan terjadi terus begitu ya, sampai kemudian nanti ada menyatu di dalam storage, yaitu adalah channel storage begitu ya. Di sini jadi nanti ada 3 aliran ya, aliran overflow di atas tanah yang kemudian kalau berlebih kita sebut sebagai genangan air ya, banjir itu begitu ya. Kalau kemudian masuk ke dalam tanah kita sebut sebagai groundwater tank begitu ya, atau groundwater flow-nya. Jadi dia mengisi redischarge dari air tanah begitu. Nanti keduanya akan sama, dia akan mengalir terus dari tempat tinggi ke tempat rendah begitu, dan dia akan mengisi
channel-channel atau storage-storage alam, bisa berupa sungai, bisa kemudian danau. Nah, nanti pada akhirnya nanti dia akan kembali lagi dari sungai nanti ke laut begitu. Nah, terus kemudian ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah karakteristiknya adalah dia ada TC atau time of concentration, di mana TC ini adalah waktu di mana hujan yang jatuh ke das itu, das tertentu itu di hulunya, nanti kita bisa telusur di lokasi penelitian kita atau di titik kontrol kita. Berapa lama misalkan kalau di kita di Das Progo misalkan hujan yang di Temanggung misalkan di Keranggan gitu, dia itu akan sampai ke Magelang di Sungai Progo di Magelang itu berapa lama begitu. Nah, itu adalah time of concentration. Jadi kita mengukur berapa lama kecepatan aliran ya, kecepatan aliran. Rise limb ini dia turunan begitu ya, turunan. Terus kemudian ada rise limb itu naik, rise limb itu adalah naik. Kemudian yang ini recession limb itu turun begitu. Jadi grafik yang turun ini kan memang grafiknya distribusi normal. Naik, ada peak, kemudian dia turun lagi begitu. Terus kemudian juga ada peak flow, oke. Peak flow adalah waktu aliran puncak, debit puncak. Ada time to peak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tersebut begitu. Ada spiration, ada base flow, ada spiration. Ada spiration itu pembagian ya antara base flow, aliran base flow, aliran dasar begitu. Ya, aliran dasar itu maksudnya yang ground flow ini dengan aliran yang di permukaan. Gitu. Jadi nanti ada grafiknya itu ada dibagi, nanti ada yang base flow, ada yang kemudian overflow. Gitu. Nah, nanti kalau banjir kita akan melihat overflow-nya berapa. Terus kemudian ini tadi black box tadi mekanisme munculnya hidrokarbon satuan begitu. Ada hujan nanti kemudian turun di das begitu ya. Turun di das, kemudian dari das nanti akan interaksi das nanti akan muncul hidrokarbon satuan gitu. Jadi ini inputnya adalah hujan begitu, prosesnya adalah di das tersebut dan outputnya adalah hidrokarbon satuan. Jadi dia akan semacam model berupa grafik saja sebenarnya. Nah, jika input hujan itu berupa hujan spesifik yang menghasilkan hujan efektif satu satuan, maka respon das berupa limpasan langsung, tentunya juga merupakan hidrokarbon limpasan langsung yang spesifik yang berlaku pada das tersebut. Jadi nanti ini menjelaskan bahwa hidrokarbon satuan itu sangat spesifik, tipikal tergantung dasnya. Jadi nanti beda nanti antara hidrokarbon satuan di das Progo dengan di das Bogowonto misalkan gitu, atau di das Rayu misalkan gitu, akan berbeda karena karakteristik das juga berpengaruh. Nah, karakteristik das itu meliputi apa? Yang meliputi daerah resapannya begitu, dia itu masih asri atau sudah banyak tata guna lahan sudah berubah begitu, daerah resapannya sudah berubah jadi pemukiman dan lain sebagainya. Ini nanti berpengaruh terhadap Q-nya. Semakin rusak dasnya, maka hidrokarbon satuannya akan semakin besar, maka potensi banjir. Terus kemudian ini disampaikan tadi konsep das itu Sherman tahun 30-an, 32. Jadi dia merupakan hidrokarbon yang khas untuk suatu das begitu ya. Untuk suatu das. Nah, merupakan hidrokarbon limpasan langsung yang dihasilkan oleh hujan efektif. Jadi nanti yang jadi node-nya adalah hujan efektif. Nah, tidak semua hujan titik atau hujan rainfall itu adalah hujan efektif begitu. Karena tadi mekanisme adalah hujan itu kalau jatuh ke dalam tanah itu dia akan terbagi menjadi dua. Ada jadi overflow begitu ya, jadi aliran limpasan, ada yang kemudian masuk ke dalam tanah begitu. Nah, yang efektif itu maksudnya gimana? Yang menyebabkan genangan tadi, yang dia melimpas, Jadi yang melimpas di atas tanah yang kemudian kita sebut hujan efektif, yang ini kemudian berpotensi menyebabkan genangan. Begitu. Ini juga musim nanti juga berpengaruh begitu ya. Misalkan musim saat hujan, saat peralihan perubahan antara kering ke
musim penghujan begitulah. Otomatis biasanya kalau demikian maka aliran infiltrasinya lebih banyak dibanding yang overflow-nya, run-off-nya, limpasannya. Ada dua andaian, karena dia model maka kita harus, jadi di model hidrokarbon satuan ini hujannya dianggap rata. Dan jadi dari hujan titik, hujan sintetik ke hidrokarbon satuan. Gitu ya. Nah, terlihat ini misalkan hujan, terus kemudian ini penurunan hidrokarbon satuan terukur. Jadi kalau di hidrokarbon itu ada dua jenisnya, ada hidrokarbon satuan terukur dan juga ada hidrokarbon satuan sintetik, begitu ya. Yang terukur itu adalah yang kita dapatkan dari data hujan, dari stasiun hujan. Jadi dari stasiun hujan itu yang kemudian kita bikin hidrografnya. Nah, kalau kemudian sintetik, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya lebih mendalam mengenai hidrograf sintetik, itu ketika kita tidak mempunyai data hujan. Jadi kita menghitung hidrograf satuan itu berdasarkan sungai, karakteristik dari sungai, hidrograf satuannya. Nah, hidrograf satuan nanti di sini ada titik puncaknya, begitu ada titik puncaknya. Nah, ini kemudian juga, ini tadi ada saya sampaikan tadi, di hidrograf satuan ada separation ya, ada pemisahan antara overflow dengan base flow-nya. Overflow dengan base flow-nya. Ini ada metodenya. Jadi ini base flow yang bawah ini, yang atas ini adalah yang overflow. Ya, yang banjir itu biasanya adalah yang menyebabkan banjir kita baca di sini. Kalau ini ini ada contoh soal dan juga pembahasan ya. Pembahasan mengenai hidrograf satuan, kita menggunakan satu metode namanya p-index atau polinomial tadi disampaikan begitu ya. Nah, ini soalnya adalah ini. Jadi soalnya diketahui ini begitu ya. Ada luas das, ada hujan terukur begitu ya. Terus kemudian ada AWLR ya, ada diketahui AWLR-nya begitu. 4 titik hujan begitu ya, di mana masing-masing punya persentasenya begitu. Nanti ini tinggal dikalikan saja nantinya jumlahnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini maka kita menentukan p-index tadi. Nah, cara menentukan p-index gimana? Cara menentukan p-index itu sama dengan volume limpasan langsung sama dengan volume hujan efektif. Jadi asumsinya adalah di bawah p-index ini, maka semua angkanya ditambahkan begitu, dikurangi dengan P efektif begitu, dibagi dengan 4 karena kita menggunakan 4 data. Ternyata kalau dihitung hasilnya itu adalah 9,3. Berarti asumsi ini nggak benar, padahal kita di awal mengasumsikan P-indeksnya kurang dari 8,16. Tapi ternyata hasilnya 9,8. Berarti ini kita harus trial lagi berikutnya. Ini asumsi nggak benar begitu. Berikutnya kita trial lagi ya. Kita masuk yang kedua, nilai antara nilai 8,16 sampai kemudian 12 ya. 5,2 dan 2,3. Ini kalau di sigma itu hasilnya harus sama dengan sigma P efektif yang kita hitung di awal, yaitu 10,8. Ini terlihat sama ya, berarti sudah benar. Nah, ini kalau grafiknya adalah ini. Jadi nanti hanya yang atas ini yang jadi hujan efektif. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan mengenai pembahasan soal yang kita bahas pada pagi hari ini? Tadi kan di hidrograf satuan ini hanya diperoleh datanya itu yaitu data VLL atau volume limpasan gitu ya Pak. Nah, ya. Sedangkan saat hujan itu kan ada dua. Pada saat hujan kalau nggak overflow atau aliran limpasan itu, kalau nggak itu terjadi infiltrasi atau airnya masuk ke tanah gitu. Nah, apakah dari infiltrasi tersebut bisa mempengaruhi nilai dari hidrograf satuan tersebut, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas ya, Mas Dimas Muhammad atas pertanyaannya ya. Begitu. Ya, baik. Ya, memang ini di konsep hidrograf satuan itu memang yang di-capture atau yang dianalisis adalah yang limpasan langsungnya, yang overflow-nya begitu. Nah, jadi maka dari itu ini yang base flow-nya hanya di cover sedikit saja begitu ya, dengan menggunakan resesi tadi, dengan menggunakan konsep resesi tadi. Nah, adapun sebenarnya kalau berkaitan mendetail mengenai
groundwater flow atau aliran tanah itu sebenarnya dibahas terpisah di materi namanya aliran dalam tanah. Begitu. Nanti di sana akan dipelajari bagaimana menggambarkan begitu volume air tanah yang bisa di-capture oleh tanah tersebut. Begitu. Nanti akan berbeda antara infiltrasi yang di tanah pasir begitu ya, dengan tanah-tanah yang non pasir, tanah lempung misalkan begitu. Nah, nanti akan berbeda. Nah, tapi di konsep ini, karena yang kita ingin capture, yang kita ingin ambil adalah limpasan langsungnya, maka infiltrasi nggak berpengaruh, gitu, nggak berpengaruh terhadap hidrokaf satuan ini. Gitu. Jadi dia. Ya Pak, udah, makasih Pak. Jelas. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang soal tadi kan diketahui data AWLR. Kalau boleh tahu data AWLR itu apa ya Pak? Dan mengapa data AWLR itu penting, maksudnya dimasukkan diketahui dalam soal ini seperti itu. Oh, baik. Baik, terima kasih Mas Faiz ya. Ini ya tadi ditanyakan data AWLR gitu ya. Ya. Baik. Dalam perhitungan prediksi hidrokaf satuan ini, data AWLR itu digunakan untuk menganalisis HLL tadi. Jadi hidrokaf limpasan langsungnya. Jadi kalau nggak ada data ini, kita nggak bisa memprediksi HLL. Gimana HLL itu ibaratnya kalau bahasa mudahnya adalah ya volume genangannya begitu ya, volume genangannya begitu. Nah, data si AWLR ini biasa didapatkan di sungai begitu ya, dia di sungai. Di dekat kampus kita itu ada beberapa sih di Sungai Progo, di Jembatan Keranggan itu ada. Jadi dia bangunannya kayak rumah tapi di pinggir kali. Gitu. Nah, dia merekam debit sungai. Debit sungai nanti dia rekam tergantung teknologinya begitu ya. Kalau yang manual dia pakai jarum begitu. Nah, nanti biasanya dari pembacaan jarum itu nanti dibaca menggunakan rating curve. Jadi kalau misalkan kedalaman sungainya 10 begitu lah, ini korelasinya Q-nya berapa begitu. Biasa seperti itu. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk forecasting atau menghitung HLL-nya, Mas. Jadi ini sangat penting kalau di lapangan. Ini penting juga, ini penting di mana kalau di lapangan kita misalkan ada proyek bikin saluran ya, saluran irigasi atau normalisasi sungai begitu. Nah, otomatis kalau kita bikin normalisasi sungai atau saluran irigasi itu kan kita harus benar-benar bisa memprediksi banjir yang mungkin terjadi. Jadi jangan sampai kita bikin normalisasi sungai, misalkan harapannya normalisasi sungai itu sebenarnya kan mau meningkatkan kapasitas sungainya ya, agar nanti kalau ada hujan deras itu dia nggak meluap gitu ya. Pun dengan drainase. Jadi kalau drainase kalau misalkan kita ngitungnya underestimate, maka baik, kalau tidak ada saya cukupkan kuliah pada pagi hari ini begitu. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Tetap semangat belajar terus, belajar dari rumah, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video UKTPT bidang pengajaran dari saya. Link lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.